Ya, kita lanjutkan. Kita minta tanggapan dari dua narasumber yang ada di studio dari keterangan Pak Yudi Krisnandi. Saya mulai dari Mas Bas dulu. Mas Bas, kalau disebutkan oleh Pak Yudi tadi itu kan bahwa sebenarnya kan sudah banyak disediakan sama fasilitas untuk presiden. Jadi tidak masalah presiden berada dimanapun selama itu juga alokasi anggarannya juga sesuai gitu, tidak melebihi apa yang sudah dialokasikan begitu. Tidak ada masalah sebenarnya presiden mau dimanapun. Oh tentu itu tidak ada masalah. Ada 6 istana kok kapan saja presiden bisa pindah-pindah. Tapi ya Jakarta adalah ibu kota. Disinilah proses pengambilan keputusan dibuat. Dan presiden itu dibutuhkan ibaratnya sebagai profesi 24 jam. Dia harus terus mengambil keputusan. Semakin dekat orang bisa berkesempatan untuk tatap muka bertemu ya menteri-menteri kayak Pak Yudi kan juga perlu untuk sesegera mungkin membawa map yang isinya sudah tinggal tekan presiden istilahnya kan. Kalau ke Bogor kan jauh loh. Tapi Pak Yudi tadi kan kalau kita dengarkan boleh disimpulkan tidak keberatan begitu dengan hal semacam itu. Iya, kalau terjadinya hampir setiap hari, kalau terlalu sering, saya kira menteri-menteri juga keberatan ya, karena ke Bogor itu bukan jarak yang dekat, pulang pergi bisa 140-120 kilometer ya. Bekerja begitu ya. Iya, untuk bekerja itu buang-buang waktu. Kecuali kalau mungkin ya. Sebenarnya Presiden Joko Widodo bukankah sebenarnya paham kalau sebenarnya kalau hal seperti ini efektivitas kerja dengan berada di Jakarta misalnya? Itu yang saya heran, dia kok tiba-tiba bertindak berperilaku di luar kebiasaan dia. Makanya saya bilang lari dari kenyataan, kabur karena tekanan terlalu berat. Dan itu wajar, tapi ya kalau saya boleh bicara ya harusnya jangan terlalu sering ke Bogor gitu ya? Iya, jangan sering-sering ke Bogor lah. Tetap hadapilah semua tantangan ini. Toh prestasi kabinet lumayan lah ya, 3 bulan ini sudah banyak hal yang dikerjakan oleh sebagian menteri. Jadi dan kelihatannya tekanan-tekanan itu makin ke depan makin berkurang. Karena juga KIH terutama PDIP makin menyadari mereka butuh Jokowi dan ever ya. Sekarang kan sudah mulai ada konsensus banget. Tapi semakin baik tidak sih ketika misalnya presiden lebih memilih karena merasa nyaman di Bogor, kemudian lebih sering ke Bogor begitu, kalau dari Anda melihat secara anggaran tidak menjadi hal yang besar begitu ya. Tapi sebenarnya dampaknya masyarakat sendiri melihat kalau memang kemudian terlihat kacamatanya seperti Anda begitu ya, bahwa dia adalah lari dari tekanan, tidak berani menghadapi tekanan, akan berdampak tidak baik tentunya di ya, kalau saya bicara sama orang-orang di kalangan bawah, mereka menertawakan loh. Ngapain sih mondar-mandir? Jadi mereka masih punya semacam memori kayak SBY, ya bikin macet waktu pulang ke Cikeas, ya konvoi kepanjangan. Menurut mereka presiden ya udah diam aja lah di istana. Kalau perlu tinggal di istana, nggak usah punya rumah kayak Gus Dur dulu ya, kayak Bung Karno. Sekali-sekali baru dia. Begitu pentingnya keberadaan presiden berada di istana. Ya sangat penting. Makanya kalau dia mondar-mandir begini, jadi orang bingung dan lari dari kenyataan tadi secara politis ya. Bang Uco sendiri, seperti apa melihatnya? Efektif tidak bagi para menterinya misalnya kerja? Misalnya kalau tadi tidak mungkin mengambil jatah atau uang yang disebutkan tadi ya, tapi secara pekerjaan kira-kira menurut Anda akan efektif tidak? Jadi ini buat birokrasi ya, atau buat menteri ini kebijakan ini akan lamban, gitu. Misalnya gini, menteri harus rapat ke Bogor, itu udah itu rapat. Kalau pagi kan, siang selesai rapat, itu kan bisa dieksekusi. Tapi kalau dia selesai siang, dia kan harus jalan dulu kan. Di jalan itu kan belum tentu lancar tuh. Jakarta Bogor itu belum lancar, itu banyak macetnya. Apalagi di Cawang itu juga macet itu Cawang Jakarta jalan itu macet. Makanya ini bikin birokrasi itu jadi lamban. Jadi kalau dia mau mengeksekusi kebijakan, dia jadi lamban sekali. Jadi lebih baik presiden itu harus di Jakarta, itu lebih cepat gitu. Jadi kalau kata Pak Yudi ini presiden itu ke Bogor supaya nyaman. Kalau persepsi saya kalau dia nyaman, oh berarti presiden lagi ngambek nih di Jakarta. Makanya dia gitu lagi ngambek. Pak Yudi, terakhir Pak Yudi, sebelum itu kira-kira memang akan berapa lama sih sebenarnya presiden akan rencana berkantor di Istana Bogor ini, ataukah memang ini hanya selingan saja sebenarnya? Tadi disampaikan oleh Pak Kadafi ya, presiden tidak lagi ngambek, jadi beliau biasa-biasa saja. Lalu tadi Pak Bas juga mengatakan ini ada tekanan politik dan beliau lari dari kenyataan. Insya Allah tidak begitu. Tapi kalau Pak Bas makin sering ketemu dengan Bapak Presiden akan mengenal karakter beliau yang sebenarnya beliau ini tidak bisa ditekan-tekan. Beliau memiliki konsistensi
dan katakanlah pribadi yang sangat kuat ya. Kalau beliau sudah yakin akan sebuah keputusan, beliau tidak gentar dengan tekanan apapun. Dan beliau kan tidak pernah mengatakan bahwa dia akan pindah ke Istana Bogor, tinggal menetap. Dan yang senantiasa kami sampaikan bahwa aktivitas kenegaraan Bapak Presiden akan lebih meningkat di Istana Bogor. Akan lebih meningkat begitu ya? Meningkat di Istana Bogor, bukan sedang ngambek atau bukan sedang lari dari kenyataan. Baik. Terima kasih Pak Yudi Krisnandi telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Kadam. Terima kasih. Ya, selamat malam. Dan saat lagi kami sebelum kita break, kita akan hadirkan informasi berikut ini. Pilihan Presiden Joko Widodo untuk tidak tinggal di Istana Kepresidenan di Jakarta seperti mengikuti separuh presiden terdahulu. Dari 6 presiden Indonesia, hanya 3 yang memilih tinggal di istana, sementara 3 presiden lainnya memilih pulang pergi dari istana ke rumahnya setiap hari. Presiden Soekarno baru masuk Istana Merdeka yang dulu lebih dikenal sebagai Istana Gambir pada 28 Desember 1949. Nama Istana Gambir lalu diganti oleh Presiden Soekarno menjadi Istana Merdeka, sementara Istana Rijswijk menjadi Istana Negara. Presiden Soekarno beserta keluarga menempati sisi timur Istana Merdeka. Berbeda dengan Soekarno, Presiden kedua Soeharto memilih untuk tidak tinggal di Istana Kepresidenan. Sehabis berkantor di istana, Presiden Soeharto pulang ke kediamannya di Jalan Cendana Menteng, Jakarta Pusat. Dengan pengawalan, jarak dari istana ke Cendana hanya ditempuh dalam waktu 15 menit saja. Presiden ketiga B.J. Habibie mengikuti pendahulunya, Presiden Soeharto, dengan tidak tinggal di istana. Sang profesor lebih memilih tinggal di rumahnya di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah Soekarno, Presiden keempat Kiai Haji Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur lah yang memilih menetap di Istana Kepresidenan. Alasan Gus Dur dan keluarga menetap adalah demi menghemat uang negara. Setelah Gus Dur turun dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima, Megawati memilih tinggal di rumahnya di Kebagusan, Jakarta Selatan, yang berjarak 20 km dari istana. Namun Mega tidak selalu pulang ke Kebagusan, karena memiliki rumah dinas di Jalan Tugu Umar Menteng, Jakarta Pusat, dan rumah tersebut kemudian diberikan negara kepada Megawati. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada awalnya tidak tinggal di istana. SBY lebih memilih untuk pulang di kediamannya di Puri Cikias, Bogor, meski harus menghabiskan 1 jam perjalanan. Setahun sebelum lengser atau November 2013, barulah SBY memutuskan untuk tinggal di istana dengan alasan efisiensi. Tidak ada kewajiban bagi para presiden untuk tinggal di istana atau di kediaman pribadinya. Namun, alasan efisiensi anggaran negara selalu menjadi alasan bagi para presiden yang akhirnya memutuskan tinggal di istana selama masa jabatannya. Tim Liputan Metro TV. Rakyat miskin atau raskin menjadi permainan dan kong kali kong antara perusahaan penyedia raskin dan Bulog. Ikuti penelusurannya saat lagi bersama Wahyu Wiwowo.